Lebih penting tasawuf daripada fikih. Saya kira boleh mungkin. Baik. Lebih penting tasawuf dari kitab fikih. Kata Ustadz itu Lebih penting lebih penting fikih. Ini itu bukan masalah penting nggak penting. Ini masalah mengerti definisi ilmunya atau tidak. Nah, coba dengerin ya. Yang pakar ilmu fikih itu Imam Ghazali. Yang pakar tasawuf itu Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin? Kitab yang mereka benci karena mereka nggak ngerti isinya. Terhijab oleh ada beberapa hadis yang mereka pemahaman hadisnya nggak lebih banyak dari Imam Ghazali. Imam Ghazali itu hafal ribuan hadis. Sunan Abu Daud dia hafal. Ajza ibn Abi Dunya dia hafal. Ya. Bahkan Sahih Bukhari itu banyak beliau hafal. Beliau wafat Sahih Bukhari di dadanya. Cuma beliau bukan pakar meneliti hadis sahih dan tidak sahih. Tapi kalau antum buka Ihya Ulumuddin, pembukaan ayat hadis kalam ulama penjelasan beliau. Selalu begitu. Ya. Hadisnya macam-macam, ada yang sahih, hasan, dhaif, sahih, hasan, dhaif. Kita udah kumpulin yang tidak ada sumbernya. Sekarang nggak nyampe 50. Kalau dulu Imam Subuki bilang ada 300-an yang sumbernya nggak ada. Pas kita teliti lagi, kan ilmu berkembang. Sumber-sumber kitab lebih banyak ditemukan. Nggak nyampe, bahkan mungkin 20-30 hadis doang yang belum kita temukan sumbernya. Dari 5.000-an hadis. Ya, 5.000-an hadis, ada beberapa riwayat yang berulang-ulang. Kalau cuma 20 berapa persennya? Itu Imam Bukhari hafal langsung, jadi beliau langsung tulis. Jadi beliau ini seandainya kata Imam Zahabi, seandainya Imam Ghazali ini belajar hadis, maka dia akan melewati kami. Jadi seandainya Imam Ghazali mudahnya mempelajari yang kami pelajari, ilmu riwayat, ilmu sanad, ilmu takhrij, ilmu ilal, ilmu jarh wa ta'dil, kami kalah semua sama Imam Ghazali. Tapi tugas Imam Ghazali nggak di situ. Tugasnya adalah ilmu fikih, akidah dan tasawuf. Apa kata beliau? Belajar fikih, fikih rukun, perukunan adalah untuk mengetahui ibadah kita sah atau batal. Sah atau batal. Kalau belajar tasawuf agar mengetahui ibadah kita makbul atau mardud. Lebih tinggi mana ilmunya? Makbul artinya apa makbul? Diterima, mardud artinya ditolak. Lebih tinggi mana ilmu diterima atau tidak diterima? Atau ilmu cuma sah batal? Lebih tinggi ilmu mengenai ibadah kita diterima atau tidak. Cuma bisa nggak diterima sholat kalau nggak belajar fikih? Nggak juga. Maka syarat bertasawuf itu belajar fikih. Belajar fikih itu gampang. Hafalan semua rukun 13 udah selesai. Kalau udah belajar sholat rukun 13, sekarang yang dipelajari sir sholatnya. Benerin dulu syariat ente, nanti aja belajar tasawuf. Kan udah belajar dari dulu, ya kan? Kan udah belajar dari kan orang-orang untuk ngejek tasawuf kan gitu. Benerin dulu syariat ente. Itu cara dia untuk membantah orang belajar tasawuf. Pertanyaannya, bukankah dari dulu sudah belajar sholat rukun 13, ada yang bilang 17. Emang rukunnya mau nambah? Mau ditambahin lagi rukunnya? Kalau mau nambah ya boleh, silakan. Kali bid'ah. Lebih tinggi mana Pak? Ilmu mengenai sah batal atau ilmu mengenai diterima atau tidak? Sah batal dapat pahala kalau sah. Ya, tidak dapat pahala kalau batal. Kalau diterima dan tidak, wah ini lebih canggih. Lebih canggih. Ada amalan, mungkin zahirnya batil. Tapi dia diterima tuh gimana? Kalau sudah kenal. Ya.
Kalau sudah kenal, dia kenal kita, kita kenal dia. Kita salah, dimaafin sama dia. Tapi kalau kita nggak kenal, bener aja ditanya-tanyain dulu. Benar nggak? Anak kita nih salah, kita suruh masuk rumah. Ada orang udah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, belum tentu kita suruh masuk. Anak kita nggak perlu masuk pakai Assalamualaikum. Ya benar. Paham ilustrasinya? Ada orang masuk rumah, sebelum masuk rumah dia Assalamualaikum, Assalamualaikum, sopan. Kita lihatin dulu dia, kenal gak gue nih? Kalau gak kenal, saya dulu siapa, mau cari siapa? Oh sama kayak gitu. Sholat, sama. Sholat kan lagi datang ke Allah. Kalau udah kenal gimana? Gak pakai Assalamualaikum, nyelonong masuk. Ah, anak gue udah masuk aja. Gitu gak? Kira-kira begitu. Kalau kekasih Allah, sholatnya walaupun tidak sempurna, Allah sempurnakan. Tapi kalau orang sok kenal Allah, ya, sok bener, sok kenal, ditanya balik sama Allah, emang situ kenal aku dari mana? Nggak kenal gitu. Tahu ya, kenal enggak. Sampai nanti kelompok-kelompok tadi akan coba mencari kesalahan. Ya, kita jawab. Nanti dicari lagi, kita jawab. Begitu aja ya. Sampai nanti. Jadi ini pertanyaan tidak akan menyelesaikan masalah. Cuma masalah yang nanya aja selesai. Nanti yang si ustadznya nggak berubah. Kan dia emang lagunya. Menu pengajian dia itu nyalahin tasawuf. Kalau dia nggak punya menu itu nggak rame juga pengajian dia. Baik. Iya, iya, iya. Jadi fikih itu penting pada levelnya. Tasawuf penting pada levelnya berarti. Sehingga tidak benar juga orang bertasawuf ninggalin fikih. Demikian juga orang yang senantiasa memperhatikan hanya fikih saja, syariatnya saja, tapi dia tidak memikirkan ini salah saya diterima apa enggak ini. Dia hanya berpikir sah tidak, jadi tidak, udah begitu ya. Kalau orang jualan mah orang bikin produk, dia bikin produk aja yang bagus gitu. Dia nggak mikir produknya laku nggak? Gitu mungkin ya. Oh, oke. Okay. Iya, karena mau ijazah. Itu ya. Ya nggak apa-apa. Itu bukan korupsi, gratifikasi. Sewaktu kami bertanya, oh ini ada jamaah yang sudah biasa ikut kajian Buya, yang dulu pernah dijawab ketika bertanya, siapakah yang ditanya di dalam kubur itu? Buya menjawab ruh nafsiyah. Apakah ruh nafsiyah itu? Waduh berat ini. Ya, keep dulu ya. Berat ya, untuk mungkin karena kebanyakan jemaah mungkin yang hadir sekarang, mohon maaf ini Umu Hafiz. Nanti satu waktu di kajian khusus mengenai ruh atau hakikat Nur Muhammadiyah, ya ada kajian itu ya. Nanti itu mungkin bisa. Satu lagi juga tentang teori penciptaan alam dari Nur Muhammad. Ini juga mungkin bisa ditanyakan pada kajian tentang Nur Muhammadiyah. Ya. Nggak apa-apa ya Bu ya, skip dulu. Baik, yang di Zoom saya kira itu saja. Mohon maaf untuk yang agak berat-berat nanti pada ini kajian khusus Buya ya. Saya melihat dulu dari YouTube. Mataram hadir Malaysia. Oke, terima kasih. Terus yang pertanyaannya mana ya? Penang. Oh ini kalau di YouTube biasanya itu aja ya, daftar hadir. Penang Malaysia ya. Oh ya disapa aja ya, saya sudah hadir. Mana ini? Tadi Mataram hadir. Ini yang nyebutin ininya aja, nyebutin daerahnya. Kemudian dari Penang Malaysia.
menjadi batang lalu ini ibarat menanam pokok ya, yang bahasa pokok-pokok dari Malaysia ini. Menanam pokok di kolbu menjadi akar yang cabang lalu yang rimbun kalau kita ya. Kemudian rimbun menjadi batang lalu tumbuh ranting dan daunnya dan bunga jika subur akan keluar buah untuk memberi kemanisan pada lain untuk merasa. Aduh bahasanya repot. Ya memberikan ini ya kenikmatan untuk dinikmati oleh manusia begitu. Lalu dibekali bibit iman di kolbunya, iya betul tadi ini. Ini mah nggak ada pertanyaan ya. Kemudian alhamdulillah Buya Razi selalu diberi kesehatan. Alhamdulillah amin ya rabbal alamin. Masya Allah hatur nuhun sarapannya nikmat. Aduh ya Allah nonjok banget yang tadi nih yang di awal. Yang di awal itu yang tadi harus dibersihkan dulu gelasnya. Ya Allah luar biasa ya. Terus ya Hayyu yang Maha hidup kekal abadi tiada awal dan tiada akhir, maka Allah itu kekal abadi tiada awal dan tidak ada yang menciptakannya. Ya Qayyum yang berdiri sendiri. Tadi saya sekilas ada yang bertanya. Bentar ya Bu ya. Pasaman hadir. Nah ini ketika tadi ditanya tentang bagaimana belajar tasawuf, ada yang jawab bikin nyaman. Belajar talqin seperti sewaktu saya ikut ISQ di Menara 165 yang lokasi di TB Simatupang. Belajar mengenal nama-nama Allah yang diresapi dengan hati. Lalu kemudian, boleh kalau itu nanti Bu ya akan tanggapi. Lalu, ya, udah panjang ya mana ya? Nggak ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan ya Umi ya? Hah? Oh yang di belakang. Oh iya iya. Iya. Ada Pak Cepi, ada Pak Burhan. Oh ada juga dari Islam Sempurna. Jadi kenapa masih ada hal baru? Itu bukan ini. Pertanyaan Buya yang dirahmati Allah, apa benar mengamalkan sholawat boleh tanpa mursyid? Itu yang dari Pak Burhan, dari Pak Cepi Kurniawan. Mohon penjelasan atas sumber kebenaran dan kebatilan. Apakah sumbernya sama atau berbeda? Yang mana dulu? Boleh. Yang tadi ketinggalan, yang bilang Islam sudah sempurna, nggak boleh ada tambahan. Oh boleh. Ya. Siap. Islam sempurna, Islamnya Rasulullah, Islamnya ente belum. Ya. Islamnya Rasulullah itu sudah ada di dalamnya semua ilmu yang kita pecah-pecah sekarang, ilmu fikih. Nabi perlu belajar fikih nggak? Ada nggak Nabi ngajarin fikih? Nggak ada. Ilmu fikih muncul belakangan, tapi pemahaman tentang itu sudah ada di zaman Nabi. Ilmu fikihnya muncul belakangan. Kalau ilmu fikih baru gimana dong? Gak boleh dong belajar ilmu fikih. Iman sudah ada di zaman Nabi, tapi ilmu mengenai iman ada setelah Nabi. Fikih, ada ilmu fikih. Bedain ya. Ilmu fikih baru muncul, imam yang 4. Tapi kan ente bilang ikut imam gak boleh, itu masalahnya. Ya. Duluan imam yang 4 atau Imam Bukhari? Ya, dia bilang ikut Nabi aja. Tidak tanya ikut Nabi, gimana caranya? Baca Sahih Bukhari. Nah Sahih Bukhari itu murid dari Imam Ahmad bin Hambal, Imam Mazhab. Imam Ahmad bin Hambal murid dari Imam Syafi'i. Kalau di zaman Rasulullah ada nggak Sahih Bukhari? Terus baru dong.
Kan al-yawma akmaltu lakum, agama sudah disempurnakan, nggak perlu dong Sahih Bukhari. Logikanya yang benar. Afala taqilun, pakai akal yang benar. Jangan cuma pakai logika sempurna. Ya, ini bikin gregetan Ustaz Halim, tapi dia nggak berani ngomong, dilewat ya tadi kan. Saya yang gregetan jadi Ustaz. Benar juga, untung namanya Halim. Halim itu kan kembaran nama sabar. Terima kasih. Dia senyum, jangan-jangan gampang marah nih ke mahasiswa atau ke siswa santri ini. Allahumma sholli ala sayyidina. Gampang senyum ya. Jadi ada orang mengira Nabi itu nggak bertasawuf. Ya, karena Nabi juga nggak berfikih. Ya kan? Emang Nabi ikut Imam Bukhari? Nabi ikut Imam Syafi'i nggak? Ikut Imam Ahmad bin Hanbal nggak? Ikut Ibnu Taimiyah nggak? Ikut Muhammad bin Wahab nggak? Ikut bin Bas nggak? Ikut Albani nggak? Lah baru semua itu. Kalau masalah baru nggak boleh, waduh, banyak yang harus kita buang ya. Jadi sebelum nanya, sebelum nulis tulisan, mikir-mikir dulu ya. Mikir-mikir dulu, kalam kita ini benar apa enggak. Hisab-hisab dulu. Jangan asal bunyi aja. Semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah, malu kepada para imam. Ya. Sama imam aja deh malunya. Terus tadi sholawat, boleh nggak tanpa mursyid? Lah perintah sholawat kan langsung dari Allah. Mursyidnya langsung Allah. Tadi ada rahasia sholawat tadi dibacakan ayatnya oleh Ustadz Yana. Ya. Allah itu kalau sholawat kepada kamu, yusolli alaikum, ya, itu agar kamu dikeluarkan dari zulumat ila nur, dari kegelapan kepada cahaya. Jadi Allah kalau bersolawat itu jadi kita akan dipindahkan dari tidak berguru, nanti Allah akan carikan guru buat kita. Jadi orang-orang yang bersolawat belum ketemu mursyid, nanti Allah akan pertemukan berkah solawat itu dengan mursyid. Insya Allah. Ya, cukup. Kita tutup. Ya. Saya absen lagi. Kalteng hadir Buya Ibu Dewi. Kenal? Kalteng hadir Ibu Dewi. Terus dikenal nggak? Enggak ya? Ya, ini ingin dikenal kan? Ingin dikenal, makanya menyebut. Bekasi hadir. Tegal hadir, Singapura hadir, Sukabumi hadir, tuh ya ingin disebut. Tegal hadir, Islam sempurna udah tadi. Kalau udah mulai dijawab, jadi terus ada pertanyaan. Penjelasan sumber. Oh, satu lagi Bu ya yang tadi belum. Terakhir ya, satu lagi boleh. Sumber kebenaran dan kebatilan, apakah sumbernya sama atau berbeda? Sumber kebenaran dan kebatilan. Kalau kita bilang tidak, Tuhannya jadi dua. Kalau kita bilang iya, kita jadi kufur. Nah, maka pertanyaannya harus dibenerin. Ya, pertanyaannya harus sama dengan Ibnu Hazm nanya. Ibnu Hazm tuh nanya gini. Jadi saya nggak mau jawab itu ya. Ini pakai kias. Dulu kejadian pertanyaan begini pernah kejadian pada Ibnu Hazm Al-Andalusi. Cerdas tapi mengharamkan mantik. Jadi pertanyaannya agak kacau. Apa kata dia? Hal yaqdirullah ayyattakhidha walada. Apakah Allah punya kudrat, punya kesanggupan untuk punya anak? Kalau kita bilang iya, musyrik. Benar nggak? Kalau kita bilang tidak, berarti kita menolak sifat kudrat, kafir. Sama begitu. Terus jawabannya apa? Sahih soal. Benerin dulu pertanyaannya ya, baru nanti kita jawab. Ya.
Sudah Ustaz? Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan itu nggak semua harus jawab dengan jawaban. Pertanyaan itu dijawab juga dengan pertanyaan. Udah benar belum pertanyaannya? Saya rasa cukup Ustaz. Masya Allah. Cukup. Apa tuh? Ya nanti kita ya. Anda tutup dulu ya. Ya, silakan. Baik jamaah subuh yang diberkahi Allah. Diberkahi badannya dengan sujud di waktu dingin. Diberkahi kolbunya dapat ilmu insya Allah. Ini ilmu bukan dari saya. Tapi ilmu saya dapatkan anugerah dari Allah Subhanahu Ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah. Berterima kasihlah kepada hamba Allah. Semoga tempat ini diberkahi Allah. Semoga orang yang bekerja mengabdi di sini diberkahi oleh Allah. Kerja niatkan khidmah, maka perasaannya akan nyaman. Tentu orang yang punya ini memikirkan juga nasib orang yang khidmah. Yang penting kalbu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita husnul khatimah, dapat jawaban, dapat persiapan ketika nanti masuk alam kubur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami berzikir, bantu kami beribadah, bantu kami husnul khatimah. Ya Allah, lidah kami berat menyebut namamu, kalbu kami susah menyebut namamu. Maka ringankan ya Allah lisan ini, lembutkan kalbu kami. Allahumma akhtimna bihusnul khatimah. Ya Allah, tutup hidup kami dengan husnul khatimah. Persiapkan kalbu kami sehingga dapat menjawab pertanyaan malaikatmu. Dan jika memungkinkan ya Allah, jangan tanya kami sama sekali. Langsung hantarkan kami ke hadirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Arazi Hashim. Jazakumullahu khairal jaza fid dunya wal akhirah. Dan terima kasih juga kepada panitia. Terima kasih Ustadz. Bebersih di tempat ini selalu adzan qomat dan mimpin jamaah. Insya Allah 5 waktu di sini selalu ada berjamaah. Jumatannya juga insya Allah tidak libur. Walaupun jamaahnya ada dari lingkungan sekitar, alhamdulillah. Terima kasih juga tim dari yayasan ini tadi mendului Ibu yang ke sini ya, untuk persiapan. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir di masjid ini dan juga di Zoom maupun di YouTube. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia kita dalam ketaatan dan bisa mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang lebih baik. Bisa bertemu di Emaki, bisa bertemu di Al-Maksum, kapan-kapan ada waktu silahkan berkunjung, dan mudah-mudahan kami bisa berkunjung ke tempatnya Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Beredar dan menyebarkan manfaat ke seluruh alam bukan tidak mungkin, insya Allah. Mari kita akhiri majelis ini dengan istighfar 3 kali dan tasbih kifarat majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an